Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku sekalian, alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad, amma ba'du. Anak-anak sekalian kelas 5, pada pagi hari ini kita akan belajar bersama lagi. Kita masuk ke bab yang baru. Kalian buka buku paketnya halaman 19, mengenal Allah melalui Asmaul Husna. Atau di sini kalian lihat di bab judulnya mengenal nama Allah dan kitabnya. Kalian buka halaman 19. Kita sudah tahu bahwasanya Allah Subhanahu wa taala Maha Kuasa atas segalanya dan Allah mempunyai nama-nama indah yang disebut Asmaul Husna. Jumlahnya ada 99. Di dalam surah Al-A'raf ayat 180 Allah berfirman, walillahil asmaul husna fad'uhu biha wa dzarul ladzina yulhiduna fi asma'ih sayujzauna ma kanu ya'malun. Dan Allah memiliki asmaul husna, nama-nama yang terbaik, maka bermohonlah kepadanya dengan menyebut asma Allah itu. Jadi friends, kita perlu ketahui bahwasanya nama-nama Allah yang indah tersebut seyogyanya ketika kita berdoa kita sebut nama Allah tersebut. Agar apa? Agar Allah suka terhadap kita karena kita menyebut nama-nama terbaiknya. Di antara Asmaul Husna yang akan kita pelajari, yang pertama adalah Al-Mumit, Al-Hayyu, Al-Qayyum, dan Al-Ahad. Yang pertama Al-Mumit. Allah memiliki nama yang baik dan indah, yaitu Al-Mumit. Al-Mumit artinya Allah Maha mematikan. Maksudnya Allah dengan segala kekuasaannya mampu menghidupkan dan mematikan setiap makhluk. Kita di alam dunia ini dihidupkan oleh Allah dan juga nanti yang mematikan adalah Allah Subhanahu wa taala. Dalam Al-Qur'an surah Al-Baqarah Allah berfirman, alam tara ilal ladzi haja Ibrahim fi rabbih an atahullahul mulk idz qala Ibrahimu rabbiyal ladzi yuhyi wa yumit. Allah berhak untuk menghidupkan ataupun mematikan. Tidaklah kamu perhatikan orang yang mendebat Ibrahim mengenai Tuhannya, karena Allah telah memberinya kerajaan kekuasaan ketika Ibrahim berkata, Tuhanku ialah yang menghidupkan dan mematikan. Kematian dapat menimpa siapa saja, kapan saja, dan di mana saja. Tidak ada yang tahu, dan kadang orang meninggal juga tanpa sebab juga ada. Maksudnya tanpa sebab, tiba-tiba, tanpa pertanda, bisa saja Allah memanggil atau mencabut nyawa kita semuanya. Maka Allah Maha mematikan atau Allah Maha menghidupkan juga. Mengimani Al-Mumit, Allah yang Maha mematikan, ada hikmah yang ada di dalamnya. Kalau kita meyakini atau mengimani Allah Maha mematikan, maka kita harusnya mengambil hikmah di dalamnya. Yang pertama, selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena kita masih diberikan kehidupan, agar kita memperbanyak amal kebaikan. Tidak bersikap sombong karena menyadari hidup ini hanya sementara. Menjaga diri dan selalu taat kepada Allah, banyak berbuat baik seperti bersikap sopan dan tolong menolong sesama manusia. Ya, manusia akan tenang menjelang kematiannya apabila manusia telah mempersiapkan dirinya untuk menghadap pada Allah Subhanahu wa taala. Jadi bekal kita untuk menghadap Allah bukan harta, bukan jabatan atau bukan tahta, tapi bekal yang kita bawa di hadapan Allah adalah amal kebaikan. Kita punya harta, kita gunakan harta itu untuk mendekatkan diri kepada Allah. Kita punya jabatan, kita gunakan jabatan itu untuk mendekatkan diri juga kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian nomor 2 Al-Hayyu. Al-Hayyu artinya Allah Maha hidup. Maksudnya Allah akan hidup kekal ketika seluruh makhluknya binasa. Allah hidup tiada akhirnya. Sebagaimana firman Allah, kullu man 'alaiha fan wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Semua yang ada di bumi itu akan binasa, tetapi wajah Tuhanmu yang memiliki kebesaran dan kemuliaan tetaplah kekal.
Ketidakkekalan manusia mengharuskan selalu mawas diri. Kita harus menyadari bahwa hidup kita tidak abadi. Tidak ada orang yang hidup terus. Tidak ada orang yang hidup terus. Orang yang sudah hidup pasti juga akan mati. Itu adalah makhluk atau ciptaan Allah. Tetapi Allah adalah maha hidup. Allah tidak akan pernah mati dan Allah akan terus ada sampai tidak ada batasnya. Hikmahnya apa kita mengimani tentang nama Allah Al-Hayyu? Tidak bersikap sombong karena menyadari hidup hanya sementara. Menjaga diri untuk selalu taat pada Allah, banyak berbuat kebaikan, tidak pernah meninggalkan sholat 5 waktu. Senang bersedekah, berpuasa, mendekatkan diri kepada Allah. Hal-hal baik kita lakukan karena kita sadar bahwasanya manusia adalah makhluk yang suatu saat dan bisa tiba-tiba dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, Al-Qayyum. Al-Qayyum artinya Allah Maha berdiri sendiri. Allah tidak membutuhkan siapapun dan apapun. Seluruh makhluk justru membutuhkan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah ini adalah Al-Qayyum, Maha berdiri sendiri, tidak butuh bantuan siapa-siapa. Kalau kita sebagai manusia malah justru yang butuh kasih sayang Allah Subhanahu wa taala, dan manusia juga tidak bisa hidup sendiri. Manusia perlu bantuan orang lain. Bahkan dalam hal sepele pun ketika makan, kalau semuanya tidak ada petani yang menanam padi, maka apa yang kita makan? Kalau tidak ada penjahit, apa yang kita pakai? Kita semua butuh bantuan orang lain. Satu dengan yang lain saling melengkapi. Itulah manusia. Tetapi Allah Maha berdiri sendiri, tidak butuh bantuan siapapun karena Allah Maha kuasa untuk melakukan segala sesuatunya. Dalam Al-Quran Allah berfirman, wa anatil wujuhi lil hayyil qayyum, dan semua wajah tertunduk di hadapan Allah yang Maha hidup dan berdiri sendiri. Allahu la ilaha illahu al hayyul qayyum la ta'khudhu sinatu wala naum. Allah tidak ada Tuhan selain Allah, tidak ada Tuhan selain Dia yang Maha hidup, yang terus-menerus makhluknya tidak mengantuk dan tidak tidur. Itu membuktikan bahwa Allah adalah zat yang berdiri sendiri. Kalian buka selanjutnya halaman 22. Ya, sebagai anak muslim kita meyakini tentang sifat Allah atau nama Allah Al-Qayyum, maka hikmahnya apa yang bisa kita ambil? Menjadi anak yang bertanggung jawab. Karena apapun yang kita lakukan semua akan kita tuai, semua akan kita dapatkan. Kalau kita berbuat baik, baiklah yang akan kita dapat. Berbuat buruk, buruk ya akibat yang akan kita dapatkan. Menjadi anak yang mandiri. Kalau kalian bisa melakukan apa-apa sendiri, maka lakukanlah. Jangan kalian merepotkan orang lain. Kalau bisa dilakukan sendiri, lakukanlah. Menjadi anak yang pintar, rajin belajar. Menjadi anak yang bekerja keras, tidak pantang menyerah. Yang terakhir adalah Al-Ahad. Kita tahu bahwasanya ketika kita melihat alam sekitar, alam ini adalah semua ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Keindahan alam semesta, langit, bumi, gunung dan lain sebagainya. Allah tidak sama dengan manusia. Allah itu Al-Ahad, yang artinya Allah hanya satu atau Maha Esa, Maha Tunggal. Allah Maha Tunggal, tidak ada sekutu, tidak ada Tuhan kedua, Tuhan keempat dan lain sebagainya. Allah hanya satu, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Dalam Al-Qur'an surah Asy-Syura ayat 42, surat Asy-Syura ayat 11, Allah menyampaikan laisa kamitsli syai'un. Tidak ada sesuatu pun yang serupa dengan Allah Subhanahu wa taala. Allah Maha Esa, tidak ada Tuhan selain Allah. Dalam surah Al-Ikhlas juga dikatakan qul huwallahu ahad. Katakanlah Nabi Muhammad, Dialah Allah yang Maha Esa. Maka apa yang bisa kita ambil dari hikmah Allah itu Maha Esa atau Allah Maha Tunggal? Meyakini bahwasanya Allah Maha Esa itu semakin bertambah iman kepada Allah, semakin rajin beribadah, semakin bersikap baik kepada orang lain, dan selalu bersikap rendah hati. Apapun yang terjadi pada kita, jangan lupa untuk terus selalu rendah hati. Jangan sampai tinggi hati, apalagi sombong, ya, takabur, membanggakan diri. Karena semua adalah titipan dan amanah juga pemberian dari Allah Subhanahu. Kita lanjutkan untuk keterangan yang B adalah
mengenal kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala. Rukun iman yang ketiga adalah iman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana cara kita beriman terhadap kitab-kitab Allah? Kita yakin dalam hati bahwasanya Allah menurunkan kitab-kitabnya melalui perantara para nabi-nabi Allah Subhanahu wa taala atau utusan-utusan Allah Subhanahu wa taala. Kita harus yakin terhadap kitab-kitab yang memang benar adanya. Jangan sampai ragu, termasuk rukun iman. Jadi harus kita yakini dalam hati. Kalian buka halaman selanjutnya, halaman 24. Setiap muslim wajib beriman kepada kitab Allah. Kitab Allah itu mengandung kebenaran yang dijadikan pedoman untuk manusia dalam kehidupan sehari-hari. Jadi kita gunakan Al-Quran, kita pedoman kita untuk menjalani kehidupan sehari-hari. Nama-nama kitab Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama adalah ada kitab Taurat, ada Zabur, dan ada Injil serta Al-Qur'anul Karim. Yang pertama kita akan ketahui adalah kitab Taurat. Kitab Taurat itu kitab yang diturunkan kepada Nabi Musa alaihi salam. Diturunkan pada Nabi Musa, yang mana di dalam kitab Taurat terdapat petunjuk dari Allah untuk umat Yahudi. Inna anzalna Taurata fiha hudan wa nur yahkumu bihan nabiyyuna alladzina aslamu lilladzina hadu. Sungguh kami yang menurunkan kitab Taurat, di dalamnya ada petunjuk dan cahaya, yang dengan kitab itu para nabi yang berserah diri kepada Allah memberi putusan atas perkara orang Yahudi. Sebagaimana firman Allah di atas, kitab Taurat diturunkan Allah untuk kaum Yahudi. Nabi yang dimaksud pada ayat di atas adalah Nabi Musa alaihissalam. Kemudian pada kitab Taurat itu terkenal dengan 10 perintah Tuhan. Ke-10 perintah Tuhan itu adalah sebagai berikut. Yang pertama, bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah. Selain Allah tidak boleh disembah berhala-berhala atau patung-patung. Tidak boleh menyembah Allah dengan sia-sia. Hari Sabtu adalah hari besar umat Yahudi. Oleh karena itu hari Sabtu harus disucikan di lingkungan umat Yahudi. Harus menghormati kedua orang tua. Dilarang membunuh sesama manusia, dilarang berzina, dilarang mencuri, tidak dibenarkan menjadi saksi palsu, dilarang mengambil istri orang. Ya, jadi ini 10 daripada isi kitab Taurat yang terkenal. Ya, kemudian kalian perhatikan dengan seksama 10 perintah Tuhan kitab Taurat itu hampir sama dengan sebagian perintah Al-Quran, kecuali satu perintah, yakni menghormati hari Sabat. Nah, berkaitan tentang hari Sabtu itu terjadi kisah sebagai berikut. Pada zaman dahulu, pada zaman Nabi Musa, beliau mengambil janji kaumnya umat Yahudi untuk menyisihkan waktu guna beribadah kepada Allah, dan mereka bersepakat di hari Sabtu. Nah, pada hari Sabtunya itu umat Yahudi hanya beribadah kepada Allah. Segala aktivitasnya selain ibadah harus dihentikan, misalnya berdagang dan berburu ikan. Setelah sepakat itu disetujui, hari Sabtu mereka gunakan sebagai hari untuk beribadah. Seluruh Yahudi berbondong-bondong untuk beribadah di tempat ibadah itu, untuk menyembah Allah. Saat umat Yahudi rajin beribadah, Allah menguji mereka atas kehendak Allah. Setiap hari Sabtu ikan-ikan keluar dari dasar laut. Ikan-ikan itu menampakkan diri di permukaan air laut. Hal itu menggoda iman kaum Yahudi. Kaum Yahudi akhirnya banyak yang tergoda sehingga melanggar kesepakatan. Setiap Sabtu kaum Yahudi tidak lagi beribadah kepada Allah, tetapi mereka berbondong-bondong menangkap ikan di laut. Kaum Yahudi tidak peduli dengan janji yang telah mereka sepakati kepada Nabi Musa. Ketaatan kaum Yahudi kepada Allah dan Nabi Musa ternyata tidak berlangsung lama. Melihat hal itu, Nabi Musa berusaha mengingatkan kaum Yahudi tentang janji dan kesepakatan yang telah mereka buat. Peringatan Nabi Musa itu diabaikan oleh kaum Yahudi. Kaum Yahudi bahkan mengejek dan mengolok-olok Nabi
Musa. Akibatnya mereka mengabaikan perintah Allah dan melanggar janji. Allah menghukum mereka, mengubah wujud mereka menjadi kera. Walaqad alimtumul ladzina tadaw minkum fis sabti faqulna lahum kunu qiradatan khashiin. Dan sungguh kamu telah mengetahui orang-orang yang melakukan pelanggaran di antara kamu pada hari Sabat, lalu kami katakan kepada mereka, jadilah kamu kera yang hina. Maka jadikan yang demikian itu peringatan bagi orang-orang pada masa itu dan bagi mereka yang datang kemudian, serta menjadi pelajaran bagi orang-orang yang bertakwa. Jadi di dalam kitab Taurat perlu kita ketahui ada 10 perintah Allah, yang salah satunya perintahnya ada sedikit berbeda di Al-Quran adalah hari Sabtu. Karena hari Sabtu itu dulu adalah kesepakatan mereka orang-orang Yahudi pada saat itu untuk menyisihkan satu hari untuk beribadah. Tetapi di hari Sabtu itu Allah menguji mereka. Pada hari Sabtu itu ikannya banyak sekali. Mereka tertarik dan akhirnya mereka lupa terhadap janji Nabi Musa, dan akhirnya mereka semua berbondong-bondong ke sungai untuk mencari ikan. Dan akhirnya sudah diingatkan Nabi Musa, tetapi mereka tetap saja seperti itu, dan akhirnya Allah menghukum mereka, wa kunu qiradatan khasiin. Maka jadilah mereka menjadi kera-kera yang melanggar perintah Allah dan melanggar janji Nabi Musa. Itu yang kitab Taurat. Kitab Zabur. Kitab Zabur ini untuk membimbing umatnya kaum Bani Israel. Nabi Daud dibekali Allah sebuah kitab suci, yaitu kitab Zabur. Tadi kitab Taurat diterima oleh Nabi Musa, sekarang kitab Zabur diterima oleh Nabi Daud, ya. Walaqad faddalna ba'dan nabiyyina 'ala ba'di wa ataina Dawuda zabura. Nah, ini yang menerima kitab Zabur adalah Nabi Daud. Kitab Zabur melengkapi kitab Taurat yang telah diturunkan dari Nabi Musa. Isi kitab Zabur adalah pujian, doa-doa, zikir, nasihat, dan hikmah. Sebagai utusan Allah, Nabi Daud dikaruniai mukjizat. Nabi Daud bisa melunakkan besi dan suaranya yang sangat merdu. Jadi ketika Nabi Daud ini membuat mungkin pedang atau membuat sesuatu dari besi, itu tidak perlu memakai api. Dipegang saja sudah menjadi lebur itu besi-besinya. Ini mukjizat dari Allah Subhanahu wa taala. Dan juga mempunyai suara yang sangat merdu sampai angin pun berhenti, burung-burung yang terbang pun ketika mendengar suara Nabi Daud ini juga berhenti, saking indahnya. Seperti itu. Semuanya dari bangsa apapun mendengar suara Nabi Daud pasti akan langsung berhenti dan mendengar. Kemudian selanjutnya kitab Injil. Kitab Injil diturunkan kepada Nabi Isa alaihissalam. Nabi Isa merupakan nabi terakhir dari Bani Israel. Beliau ditugaskan untuk Bani Israel. Bani Israel merupakan kaum yang paling sulit diajak untuk menuju kebaikan. Nah, Nabi Isa ini diperintahkan oleh Allah untuk mengajak mereka untuk beribadah kepada Allah, untuk merusak kembali praktek-praktek ibadah yang diselewengkan oleh Bani Israel. Misalnya mereka berpesta pora dan bermewah-mewahan, kemudian menuruti hawa nafsu. Nabi Isa diutus oleh Allah untuk meneruskan ajaran Nabi Musa yang telah diselewengkan. Firman Allah dari surat Al-Maryam ayat 30 sampai 33 yang artinya sebagai berikut. Dan Isa berkata, sungguhnya aku hamba Allah, dia memberikan kitab Injil dan dia menjadikan aku seorang nabi, dan dia menjadikan aku seorang yang diberkahi di mana saja aku berada, dan dia memerintahkan kepadaku melaksanakan sholat dan menunaikan zakat selama aku hidup, dan berbaktilah kepada ibuku, dan dia tidak menjadikan aku seorang yang sombong lagi celaka. Dan kesejahteraan semoga dilimpahkan kepadaku pada hari kelahiranku, pada hari wafatku, dan pada hari aku dibangkitkan hidup kembali. Kedatangan Nabi Musa tidak disambut baik oleh kaumnya, terutama pemimpin Bani Israel. Para pemimpin Bani Israel terancam kedudukan, dan akhirnya mereka semua membangkang kepada Nabi Isa. Oleh karena itu pemimpin Bani Israel bersama para pengikutnya berusaha untuk menghasut rakyatnya, dan kemudian apa? Kemudian untuk menangkap Nabi Isa. Seperti itu. Dikatakan sebagai perusak ajaran agama yang telah dianut mereka selama ini. Akan tetapi dengan sikap kasih sayangnya, Nabi Isa tetap bersabar menghadapi umatnya dan terus menyampaikan wahyu Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi yang menerima kitab
Injil adalah Nabi Isa. Kemudian yang terakhir adalah kitab suci Al-Qur'anul Karim. Al-Qur'an disebut sebagai kitab suci karena sampai sekarang Al-Qur'an menjadi satu-satunya kitab yang masih suci dari campur tangan manusia. Al-Qur'an menjadi terjamin keasliannya. Tidak ada seorang pun yang mampu memasukkannya. Al-Qur'an dilindungi oleh Allah sebagaimana dalam firman-Nya, "Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun." Menurut bahasa Al-Quran artinya adalah bacaan. Kalau menurut istilah adalah firman Allah yang diwahyukan kepada Nabi Muhammad dengan perantara malaikat Jibril sebagai pedoman hidup manusia. Nabi Muhammad SAW merupakan Nabi akhir zaman. Tidak ada lagi Nabi lagi setelah Nabi Muhammad SAW dan tidak ada kitab suci lagi setelah Nabi Muhammad. Nabi Muhammad menerima wahyu pertama kali pada malam 17 Ramadan atau yang sering kita kenal dengan apa? Nuzulul Quran, tanggal 17 Ramadan. Jadi Ramadan tanggal 1 itu pertama sampai angka ke-17 itu tanggal 17-nya itu adalah memperingati hari turunnya Al-Quran yang pertama atau Nuzulul Quran. Ketika saat itu Nabi berumur berapa tahun? Menerima wahyu yang pertama umur 40 tahun. Di mana pertama kali Nabi Muhammad menerima wahyu? Di Gua Hira. Ya, seperti itu. Setelah Nabi berkhawat beberapa hari di Gua Hira, kemudian turunlah ayat yang pertama atau surah yang wahyu yang pertama yaitu surat Al-Alaq ayat 1 sampai ayat 5. Al-Qur'an diturunkan tidak langsung satu buku langsung turun ini Al-Quran, tidak, tetapi turun berangsur-angsur selama berapa lama? 22 tahun 2 bulan 22 hari. Kitab Al-Quran berisi tentang akidah, akhlak, ibadah, muamalah, janji Allah, sejarah, dan ilmu pengetahuan. Ya, kita harus imani dan juga kita harus percayai bahasanya kitab-kitab Allah itu ada 4 yang pernah turun di dunia, yaitu kitab Taurat diterima oleh Nabi Musa, kitab Zabur diterima oleh Nabi Daud, kemudian kitab Injil Nabi Isa, dan kitab Al-Qur'anul Karim kepada Nabi Muhammad SAW. Kita harus yakini semuanya kitab itu. Nah, kemudian hikmah beriman kepada kitab-kitab Allah. Kita mempercayai dan meyakini kitab Allah diturunkan kepada Rasulnya. Memahami kitab yang memberikan pesan dan mengajak manusia untuk selamat dunia dan akhirat. Meyakini kitab Al-Quran sebagai kitab suci terakhir yang harus menjadikan pedoman. Karena untuk kitab-kitab yang lain, karena sudah semuanya termaktub atau terisi dalam Al-Quran. Jadi untuk ajaran-ajaran kitab yang lain hanya untuk umat-umat pada saat itu. Nah, dan yang kita jadikan panutan adalah Al-Quranul Karim. Selalu ingin mempelajari Al-Quran dengan baik dan benar. Kalian belajar Al-Quran, baca Al-Quran dengan baik, benar, dipahami arti dan dihayati maknanya, diamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Memahami bahwa Islam adalah agama yang benar, meyakini bahwa hanya Allah yang pantas untuk disembah. Seperti itu ya. Sudah paham untuk keterangannya? Ya, kalau belum paham nanti bisa konfirmasi pada Mister ya. Intinya pada materi kali ini kita belajar tentang kitab-kitab Allah. Nah, seperti itu. Nanti tugasnya Mister lampirkan di tulisannya ya. Seperti itu. Nanti perhatikan tugasnya nanti apa. Mungkin itu saja yang Mister dapat sampaikan. Kurang lebihnya Mister mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.